Ini kerjaan yang santai ya. Jadi kita kalau bikin sesuatu, kita bakar sesuatu, kita pasti penasaran. Besok keluarnya akan seperti apa? Itu yang tiap hari ada sesuatu hal yang baru untuk keramik. Saya Heru, ownernya Kepotri. Alamatnya ada di Selatan Bantul ya, yang lebih gampang ya, di Pendowoharjo, Sewon. Jadi setelah lulus kuliah, sukanya bikin patung, mulainya dari situ, dari awal aja, dari hobi. Ceritanya sih dari awal ya cuman dari kita main beli tanah keramik di Kasongan, kita main bikin patung, kita bikin gelas. Ya setelah itu kok menjanjikan, ya diterusin sampai sekarang. Jadi sesuai passion kita kalau kita mau kerja. Kita sukanya hobinya begini ya coba dikembangin hobinya. Kita harus kreatif, kadang kita harus ngikutin pasar. Setelah pasar di patung kita pameran sepi, kita pindah ke aromaterapi ya. Setelah itu bikin gelas yang baru tren sekarang, piring yang baru tren, kita bikin itu. Jadi mesti inovatif, mengikuti tren. 2006 kita gempa, hancur semua ya barang ya. Kalau keramik pasti hancur semua karena gempa. Jadi kita mulai dari nol lagi. Karena kita harus bangun lagi bangunan, setelah itu barang yang pecah harus kita buat lagi untuk stok kira-kira setahun. Pegawai masih banyak waktu itu. Jadi kita harus pertahanin pegawai. Pegawai kan aset ya. Dari sebelum gempa itu sekarang pun masih kerja. Passionnya ada kita, jadi pegawai juga ada passion, saya juga ada passion, jadi ya harus bangkit lagi, ya saling membantu semuanya. Sekarang kita fokus ke piring, ke gelas, untuk coffee shop, untuk hotel, untuk villa, yang mereka kepengen punya ciri khas mereka sendiri dan tidak dimiliki oleh tempat lain. Itu yang harus kita edukasi ke konsumen, bahwa handmade itu barangnya tidak, kalau bulat juga tidak bulat sekali, warnanya juga bermacam-macam. Jadi ya satu produk dengan produk yang lain pasti akan lain, tidak bisa sama. Kelihatan ya dari sentuhan tangan atau dengan bikinan robot pasti kelihatan. Jadi ada soulnya ada kalau kita bikin pakai tangan. Bedanya ya kita lebih mahal dari pabrik. Kalau pabrik itu kan mereka pakai robot ya, jadi semuanya kan sempurna itu. Jadi bulatnya bulat sekali, mengkilatnya mengkilat sekali. Kalau tangan kan nggak mungkin kita bikin satu produk dengan sentuhan tangan itu bisa perfect. Tapi itu kan jadi nilai jual bagi kita, karena kita harus menghargai handmade itu. Kalau handmade sehari cuma bikin 10, kalau robot bisa bikin 1000. Ciri khasnya dari warna ya. Jadi kita bikin warna itu kan tidak harus karena buatan tangan, pakai kuas. Jadi kita tidak harus yang lurus, sesuatu yang lurus. Tergantung artisnya aja yang bikin. Jadi mungkin barang ini dengan barang yang satunya warnanya akan lain. Itu yang jadi ciri khas. Itu yang bikin unik. Untuk pottery ini relatif stabil karena mungkin banyak coffee shop yang buka ya. Banyak hotel yang mereka tutup tapi mereka mau pembaharuan piring, mereka pesen, atau cupnya mereka ganti, mungkin momennya pas. Tidak berpengaruh di masa pandemi, malah meningkat. Untuk pasar keramik kan sekarang kan lebih gampang ya. Kita bisa upload ke Insta, Facebook, ke TikTok. Penjualan banyak kan lokal, tapi ada yang luar negeri. Saudi Arabia ada yang pesan, dia beberapa coffee shop di Saudi Arabia dia pesan dengan logo mereka. Yang di Amerika juga mereka pesan dengan logo mereka untuk souvenir di Amerika. Brand paling besar kalau di Indonesia saat ini ya beberapa hotel bintang 5 pesan dengan kita. Marta Tilar juga pesan sama kita, tapi untuk spanya. Untuk keramik handmade
masih ada banyak peluang untuk kita kirim ke luar negeri. Karena mereka suka dengan desain-desain ini sebetulnya. Mereka suka dengan warnanya, tekstur tanahnya juga, kekuatannya. Pengiriman biasa kalau kita pakai kontainer ya, jadi per kubikasi berapa. Kalau yang di Saudi Arabia mereka mintanya pakai pesawat. Pembuatan keramik yang bagus itu kita harus tahu bahan-bahan dari bahan dasar ya. Dari tanahnya dulu, dari basic tanahnya dulu, pengolahan tanah. Campurannya, kita harus punya rumus yang benar. Jadi tanah Singkawang, tanah Jawa Barat dicampur, tambah kaolin apa, itu harus benar semuanya. Dari basic itu kita bikin rumus, kita bikin basicnya. Kalau basicnya tanah udah benar, pasti hasilnya ke belakangnya pasti akan bagus. Proses produksi itu dari tanah bongkahan, kita pecah-pecah, kita campur formulanya, kita jadiin bubur, jadi bubur. Nanti kita ada cetakan, molding, kita cetak di situ. Setelah itu di finishing, pengeringan 1 minggu, 2 minggu. Setelah itu dibakar dulu, bakar setengah bakar, 800 derajat, 900. Setelah itu baru kita warna, lalu kita warna lagi, kita bakar lagi dengan suhu tinggi 1200. Jadi 2 kali pembakaran, suhu rendah dan suhu tinggi. Kalau keramik yang bagus ya mestinya kalau keramik itu sama ya semuanya ya. Cuman kita finishingnya bagaimana, desainnya bagaimana, kekuatan dari keramiknya bagaimana. Setiap negara kalau keramik mereka punya karakter sendiri-sendiri. Jadi kalau Indonesia karakternya akan begini. Mungkin kalau dari China lain lagi. Dari Australia mereka punya karakter lain lagi. Karena karakter tanahnya juga lain. Ya kalau mau mulai dengan keramik ya kita harus mulai dengan hobi. Kita cinta nggak dengan keramik? Kalau kita cinta ya kita suka berkarya, terusin. Untuk keramik tidak perlu modal banyak. Kita beli tanah aja di Bantul, tanah liat, kita main aja keramik. Kita lihat YouTube tuh banyak cara belajarnya. Sekarang relatif lebih gampang daripada 20 tahun yang lalu. Jadi kita bisa lihat sekarang orang luar negeri bikinnya seperti apa. Kalau zaman dulu 20 tahun yang lalu kan nggak bisa. Kita lihat buku. Untuk pasar masih luas. Sekarang mestinya lebih gampang. Karena kita nggak usah harus buka toko di pinggir jalan. Ini masuk kampung ini, tapi juga bisa jalan, bisa ekspor. Rintangan kendalanya mungkin di eksperimen ya. Kita harus, kalau anak muda sekarang mereka harus eksperimen juga. Kalau mereka harus eksperimen tanahnya bagus apa enggak. Setelah itu nanti proses pembakarannya Anda harus tahu. Itu semua bisa dipelajari. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak rintangan kalau mau mencoba. Ini kerjaan yang santai ya. Jadi kita kalau bikin sesuatu, kita bakar sesuatu, kita pasti penasaran. Besok keluarnya akan seperti apa? Itu yang tiap hari ada sesuatu hal yang baru untuk keramik. Kalau mau berkunjung, mungkin bisa lihat IG dulu ya, DK_pottery. Bisa juga dibeli sini. Bisa beli, bisa lihat showroomnya. Mau lihat produksi juga monggo, lihat prosesnya juga nggak apa-apa, bisa. Jadi kita open untuk anak muda. Jadi mereka bisa tahu, oh bikin begini prosesnya bagaimana. Kita tunjukin kok, nggak usah takut ilmu kita dicuri sih. Rezeki ada yang ngatur. Ya kita motivasi mereka, kita kasih mereka, oh gini loh, step-step tahapnya seperti apa. Harapannya sih bisa lebih gede ya, jadi lebih mendunia. Jadi kita bisa kirim ke luar negeri lebih banyak. Jadi keramik Indonesia kan bisa dikenal juga. Karena kemarin kalah dengan Vietnam, Malaysia juga kita masih kalah juga. Kita masih jaga kualitas ya. Kualitas kalau keramik mungkin kualitas nggak bocor, nggak gampang pecah. Kalau kualitas bagus kan konsumen akan balik lagi. Mereka akan beli. Kadang mereka konsumen ada yang datang minggu ini datang
3 hari lagi datang lagi, lihat barang baru. Kita harus jaga kepercayaan konsumen, jadi konsumen nggak kecewa. Jadi kalau mereka bikin dengan logo seperti coffee shop, mereka difoto, dimasukin ke Instagram, itu yang bikin kepuasan pribadi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga terinspirasi. Jangan lupa subscribe Cap Capong.